Ada satu ilmu pusaka dari Islam yang hampir nggak ada yang bahas. Dari self-development sampai ke para ustadz, itu jarang banget ada yang bahas soal ini. Tapi ini adalah pusaka yang membuat gua sampai ke titik gua sekarang. Ilmu ini adalah apa yang tiap hari lo lihat, lo dengar, dan lo rasain. Tapi menariknya, gua, bahkan kebanyakan orang nggak ada yang sadar tentang satu hal ini. Pernah nggak lo dengar orang yang lagi ngobrolin sesuatu, dan lo ngerasa kalau apa yang mereka obrolin itu untuk lo? Lo merasa disindir, atau lo merasa bahkan dipuji, atau lo ngerasa terlibat dalam obrolan orang-orang yang sebenarnya lo bahkan nggak kenal siapa mereka. Dulu pas gue masih kuliah, gue masuk di akuntansi, dan di situ gue sadar bahwa pekerjaan gue itu akan terlibat langsung dengan riba, dan gue nggak senang di situ. Gue sempat ngerasa pity, gue ngerasa bersalah karena masuk ke jurusan, masuk ke sesuatu tempat yang gue nggak ngerasa belong ke situ. Akhirnya di akuntansi, ketika dalam mata pelajaran etika bisnis saat itu, gue ngelakuin presentasi depan kelas. Dan menariknya, dosen bilang public speaking gue menarik. Di lain kesempatan, gue nongkrong sama teman-teman. Dan ada yang bilang, bro, gue udah tahu apa yang lo omongin. Tapi kenapa pas lo ngomong, gue ngerasa lebih nangkep, gue ngerasa lebih dapet. Sementara gue pernah baca ini sebelumnya, tapi nggak kayak yang lo obrolin. Dan setelah kejadian itu, gue mulai sadar. Gimana kalau doa gue selama ini untuk nggak pengen terlibat dalam dunia accounting itu dijawab lewat dosen akuntansi gue, dijawab lewat teman tongkrongan gue. Karena satu hal besar yang merupakan komunikasi Tuhan, yang merupakan arah takdir yang setiap hari ada dalam kehidupan kita dan kita nggak pernah sadar, adalah apa yang disebut dengan tanda. Makanya ilmu ini gue nggak punya nama spesifik tentang itu, tapi specifically itu tentang tanda, tentang melihat, mendengar, dan merasakan tanda-tanda. Makanya banyak orang yang berdoa, kemudian mereka berpikir kalau doa mereka itu nggak dikabulkan. Padahal nggak. Bisa aja doa mereka langsung dikabulkan, langsung Allah kasih tanda. Tapi mereka nggak pernah melihat tandanya dari mana. Mereka nggak pernah dengar tentang tanda itu, dan mereka nggak bisa merasakan apa yang datang di kehidupan mereka. Makanya banyak muslim yang menjalankan rukun Islam, meyakini rukun iman, tapi ada satu hal yang kita seperti kurang, adalah di meyakini takdir. Kita masih merasa punya power, kita masih merasa kita punya free will. Sementara setiap gerak-gerik dalam kehidupan kita itu udah diatur sama Tuhan. Dan Tuhan adalah desainer, pembuat skenario terbaik yang gak ada yang lebih baik dari dia. Kalau lo pernah nonton film, scene dan shoot terhadap satu karakter yang agak lama, itu bisa menandakan bahwa karakter tersebut adalah pelaku atau peran penting dalam skenario tersebut. Sementara ini kita lewati setiap hari dan kita nggak pernah mempertanyakan skenario apa yang Tuhan beri untuk kita. Dan kita nggak pernah menyadari bahwa tanda yang mungkin datang di depan kita adalah clue untuk skenario berikutnya. Makanya pegang satu prinsip bahwa kebetulan itu adalah campur tangan Tuhan yang kita nggak pernah sadarkan. Makanya mulai hari ini kita bisa belajar untuk membersihkan hati, mendengar bisikan hati, dan menyadari bahwa setiap hal yang datang ke kehidupan kita itu adalah pertanda sesuatu dari Tuhan. Nggak ada yang namanya kebetulan, karena kebetulan adalah cara orang-orang yang tidak kenal Tuhan menormalisasi sesuatu. So, be wise and play the game wisely.